Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Papa. Selamat pagi Kakak Iyu. Selamat pagi Kak Tini. Indah sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama ibadah. Nyanyi dulu ya. Ya, nyanyi ya. Pasti semuanya tahu sambil menunggu adik-adik yang masih sarapan, ada yang masih di belakang. Hari ini hari Senin ya. Kak Tini akan nyanyi dengan Kak Yud. 1, 2, 3. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Jumat, hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Suara adik-adiknya dengar sampai sini? Iya, Kayu dengar? Dengar sekali Bu, Kak Tini. Jempol. Sampai yang sarapan ditinggal langsung lari. Zut. Nah, adik-adik. Hari ini hari Tuhan. Tapi kalau menurut kalender, hari apa ya? Kak Tini sama salah kali ya Kak Yud ya. Ini kan hari apa Kak Yud? Hari Jumat ini Kak Tini. Loh. Semua kok duduk ibadah. Ada apa Kak Yud? Bu, Kak Tini nggak salah kok. Hari ini kan hari Jumat Agung. Yes. Jumat Agung. Jumat Agung itu adalah Tuhan Yesus disalib. Oh, sakit ya, sakit. Tuhan Yesus disalib. Sebelum disalib apa dipukul ya, sedih sekali. Sedih ya Kak? Sedih ya Kak Tini. Ya, sedih sekali ya. Ini adalah Jumat Agung. Harinya Tuhan, anak-anak sama-sama ibadah. Anak-anak siap semua ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tadi Kak Tini katakan, Tuhan Yesus disalibkan demi kasihnya untuk kita semua. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Berdoa? Apa nyanyi dulu Kak Yud ya? Kita berdoa dulu dong Kak Tini. Berdoa. Aduh Kak Tini jadi terhanyut. Bagaimana memandang Tuhan Yesus waktu disalib. Yuk kita berdoa ya. Tangannya dilipat. Bagaimana adik-adik semua? Sikap berdoa. Tangannya dilipat. Matanya ditutup. Tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari Jumat yang indah ini, kami anak-anak-Mu yang masih kecil, duduk bersama, beribadah untuk memperingati hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus,
kami sama-sama dengan teman-teman kami, meskipun dari rumah masing-masing, kami berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami yang masih kecil boleh mendengar dan melakukan isi firman-Mu di hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, pintar sekali. Semuanya senyap. Semuanya duduk manis, ikut berdoa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana. Aku adalah raja. Aku akan sangat berusaha menciptakan negeri yang sangat aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatku. Aku membuat hukum dan peraturan untuk menjaga keadilan di negeri ini. Suatu hari, ada pencurian bahan makanan di perkemahan tentara. Salah seorang prajurit pun melapor kepada atasan mereka. Lapor, Jenderal. Ada apa? Persediaan makanan telah dicuri. Apa? Kecurian lagi? Apa saja kerja kalian? Ini bukan yang pertama kali kita alami. Saya sudah bilang untuk memperketat penjagaan, kan? Kami sudah menutup semua pintu masuk dan keluar, Jenderal. Pasti pencurinya masih ada di sekitar perkemahan. Kalau begitu, geledah semua perkemahan. Seharusnya pencurinya tidak jauh dari sini, karena semua pintu gerbang sudah ditutup. Siap, Jenderal. Semua tentara menggeledah perkemahan tentara, dan akhirnya pencuri tertangkap dengan barang bukti. Kepala tentara pun menggelandang pencuri yang wajahnya ditutupi dengan kain ke hadapan sang raja. Ya Raja, belakangan ini persediaan makanan di perkemahan tentara selalu hilang. Setelah kami menggeledah semua perkemahan, ternyata salah satu tentara kami yang mencuri. Terima kasih atas laporannya. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pencuri harus dihukum.
keadilan di negeri ini harus ditegakkan sesuai hukum yang ada. Sesuai hukum, pencuri harus dihukum sebanyak cambuk 40 kali. Mendengar hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, si pencuri menjadi ketakutan dan memohon ampun. Ampuni saya, Raja. Tolong ampuni saya. Jangan hukum saya, Raja. Raja yang awalnya tidak mengenali sang pencuri karena wajah si pencuri ditutup, tetapi saat mendengar suara permohonan ampun sang pencuri, Raja merasa mengenali suara itu, lalu memerintahkan pengawal untuk membuka penutup wajah si pencuri. Buka penutup wajahnya. Dan betapa terkejutnya Raja ketika penutup wajah si pencuri dibuka. Ternyata dia adalah sahabat Pangeran Mahkota, anaknya Raja. Raja sudah menganggap sahabat Pangeran Mahkota itu seperti anaknya sendiri, dan ia juga sangat mengasihi sahabat anaknya itu. Hati Raja menjadi sangat sedih, adik-adik. Raja juga yakin bahwa saat ini anaknya, sang Pangeran Mahkota, pasti juga merasakan kesedihan yang sama. Raja menjadi bingung, adik-adik. Bagaimana ia harus menjalankan hukumannya? Di tengah-tengah kebingungan sang raja, tiba-tiba putra mahkota menghadap raja. Ayah, izinkan saya memohon ampun bagi pencuri. Dia adalah sahabatku. Anakku, ayah tahu dia sahabatmu dan kau sangat mengasihinya. Ayah pun sangat mengasihinya. Tapi anakku, jika ayah mengampuni seorang yang bersalah, maka itu berarti ayah adalah raja yang tidak adil. Hukum harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Kalau begitu, izinkan saya menggantikan pencuri ini untuk menerima hukuman. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu bahwa hukumannya adalah hukuman cambuk 40 kali? Jangan dikira karena kamu anakku, maka hukuman itu akan dibatalkan. Sudah ayah katakan bahwa keadilan tetap harus dijalankan. Bagaimana mungkin ayah rela kau yang menggantikan hukumannya? Ayah, bukankah ayah juga mengasihi sahabatku seperti aku mengasihinya? Hanya ini satu-satunya jalan agar ia bebas dari hukuman dan keadilan juga tetap terlaksana. Saya siap menerima hukuman cambuk untuk menggantikan sahabatku. Baiklah kalau begitu. Siapkan pelaksanaan hukuman cambuk. Adik-adik, sebelum pangeran menjalani hukuman, ia menemui sahabatnya dan memeluknya dengan penuh kasih. Aku dan ayahku sangat mengasihimu dan tidak ingin kamu dihukum. Pangeran, ampuni aku. Setelah itu adik-adik, kepala tentara pun kemudian menyiapkan hukuman cambuk. Raja turun dari takhta untuk memeluk anak kesayangannya. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian sudah melihat sendiri tadi bagaimana dramanya. Raja yang adil tetap melaksanakan hukuman walaupun yang menggantikan hukuman adalah anak kesayangannya. Kenapa? Karena keadilan harus ditegakkan. Raja mengasihi si pencuri, anak juga mengasihi pencuri. Nah, satu-satunya jalan agar si pencuri tidak menjalankan hukuman adalah melalui pengorbanan si pangeran. Demikian juga dengan Allah kita, adik-adik. Allah kita adalah Allah yang kasih, tidak ingin menghukum kita, tapi juga sekaligus Allah yang adil, harus menghukum kita. Orang yang berdosa, apa hukumannya? Maut, neraka. Nah, kalau kalian perhatikan, Allah yang mengasihi tidak ingin menghukum dan Allah yang adil harus menghukum, sepertinya ada dilema ya, Dek. Bagaimana Allah mempertemukan kedua sifatnya ini, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, adik-adik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Nah, karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui ucapan syukur kita, adik-adik.
ucapan syukur kita bisa berupa dengan baca Alkitab, berdoa, membantu orang tua, rajin ke gereja, dan perbuatan yang lainnya, perbuatan baik lainnya. Oleh karena itu adik-adik, yuk di hari Jumat Agung ini kita melakukan perenungan untuk diri kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Selamat Hari Jumat Agung untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, tadi semua udah dengar kan firman Tuhan tadi? Kak Tini dengar nggak tadi, Kak? Wah, sedih ya Kak Tini ya. Sangat. Gimana sengsaranya Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kita nggak boleh sedih lama-lama loh Kak Tini. Karena Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita nggak boleh sedih-sedih lagi nih Bu Tini. Ya, apalagi Bu Tini, hari ketiga nanti ada yang luar biasa Bu Tini. Kira-kira apa ya? Tunggu ya. Kita tunggu hari Minggu ya. Adik-adik semuanya jangan sampai ketinggalan. Di hari Minggu harus nonton. Kira-kira ada apa ya? Bakal ada yang luar biasa kan Bu Tini? Pasti. Ya, nah untuk menutup ibadah kita sekarang bersatu di dalam doa. Ambil sikap berdoanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami anak-anak kelas tengah telah selesai mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan agar kami dapat memahami Tuhan arti kematian-Mu dan kami dapat terus bersyukur dan melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, bantulah kami juga Tuhan dalam kami menghadapi hari-hari kami ke depannya Tuhan. Tuhan berilah kesehatan, Tuhan berikan juga rezeki kepada orang tua kami dan juga kesehatan Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan yang akan kami sampaikan melalui anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah Kak Tini, ibadah kita udah mau selesai nih. Tapi Kak Iyut mau ingatkan lagi untuk Mama dan Papa di rumah, kalau mau menyampaikan persembahan bisa antarkan ke gereja ataupun melalui kris yang tertera di layar. Nah adik-adik, jangan lupa ingatkan juga Papa dan Mama dibuat keterangan persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja. Bu Tini, ada lagi nggak nih yang mau dibilang sama anak-anak? Adik-adik semuanya jangan lupa hari Minggu. Oh iya. Ada sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus kita. Iya. Ya? Nah. Kalau ketinggalan nyesel ya Bu Tini ya. Oh, ini ceritanya memang harus
disaksikan. Ya, nah itu ibadah kita untuk hari ini. Kita akan tutup dengan lagu. Sampai jumpa minggu depan lagi. Lagunya Lagu apa Yesus disalibkan Oh, iya. karena cintanya. Ya kan seperti ya? itu ya. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Oh pasti Hmm. ya. Kita sampai jumpa minggu depan lagi. Shalom. Tuhan Yesus Shalom, memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya,